Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Amelia Pratiwi dengan NPM 2221911 Ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari perkembangan peserta didik. Perkembangan dan pertumbuhan. Itu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume. Pertumbuhan manusia berupa perubahan fisik yang dapat kita ukur melalui angka. Dan itu dapat diukur tinggi badan. Pertumbuhan juga tidak dapat kembali ke dalam keadaan semula, sedangkan perkembangan adalah proses menuju pada keadaan yang lebih dewasa. Proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan disebut dengan perkembangan, dimulai dari pengembangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka, seperti pertumbuhan yang dapat diukur dengan angka. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Seorang anak laki-laki maupun perempuan akan mewarisi genetik dari orang tuanya. Misal, bentuk dan warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor hormon. Di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Selain itu, hormon yang ada di dalam tubuh juga mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan. Yang ketiga ada faktor gizi. Faktor gizi yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Pada saat masa-masa pertumbuhan, tubuh kita akan memerlukan banyak protein, sedangkan air dan makanan yang dikonsumsi juga akan membantu tubuh memproduksi energi terbentuknya sel-sel tubuh. Yang keempat, ada faktor lingkungan. Peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi, adanya dukungan kemajuan teknologi, rumah tangga, serta perekonomian. Yang kelima ada olahraga atau kesehatan. Olahraga menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekuatan otot dan tulang saat berolahraga akan tumbuh dengan baik, serta sistem imun dalam tubuh dapat terhindar dari penyakit. Selanjutnya, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri pertumbuhan yang pertama, perubahan ukuran, yang kedua, perubahan proporsi, yang ketiga, hilangnya ciri-ciri lama, yang keempat, timbulnya ciri-ciri baru. Ciri-ciri perkembangan adalah yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan, yang kedua, perkembangan awal menentukan pertumbuhan selanjutnya, yang ketiga, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah suatu tugas yang timbul pada periode tertentu dalam kehidupan seseorang. Tugas perkembangan masa bayi dan anak-anak awal 0 sampai 6 bulan. Yang pertama, belajar berjalan pada usia 9 sampai 12 bulan. Yang kedua, belajar makan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, belajar buang air kecil dan besar. Yang kelima, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah dari usia 6 sampai 12 tahun. Yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Selanjutnya, tugas perkembangan masa remaja pada 12 tahun sampai 21 tahun. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua
dan orang dewasa lainnya. Stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir, bahkan sebaiknya sejak dalam kandungan, dilakukan setiap hari untuk merangsang semua sistem indera pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecapan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan. Selanjutnya ada aliran empirisme, ini menjadikan faktor lingkungan atau pembawaan maha kuasa dalam menentukan perkembangan seseorang individu. Tokoh aliran ini adalah John Locke. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi menurut aliran konvergensi. Perkembangan individu itu sebenarnya ditentukan oleh kedua kekuatan tersebut. Menurut Elizabeth Locke, baik faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo atau kecepatan dan sifat kualitas perkembangan seseorang. Dan presentasi saya, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.